Apakah kalian tahu tubuh manusia melibatkan berbagai komponen untuk tetap bekerja dan berfungsi dengan baik? Nah, salah satu bagian terpenting dari tubuh manusia adalah hormon. Jika fungsi atau produksinya terganggu, kemungkinan besar Anda akan mengalami masalah kesehatan. Berbicara tentang hormon, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan hormon? Hormon merupakan zat kimia yang dibuat oleh sel-sel khusus kelenjar endokrin untuk mempengaruhi berbagai sistem dan proses yang terjadi di dalam tubuh. Tanpa kita sadari, ternyata beberapa hormon dapat mempengaruhi berat badan kita loh. Nah, hormon apa sajakah itu? Mari kita simak penjelasan video berikut ini. Berikut ini akan kami paparkan 9 hormon yang dapat mempengaruhi berat badan kita, beserta tips untuk menjaganya pada tingkat yang sehat. Yang pertama itu ada hormon insulin. Hormon ini diproduksi oleh pankreas Anda. Pada orang sehat, insulin meningkatkan penyimpanan glukosa, gula sederhana yang Anda peroleh dari makanan di sel otot, hati, dan lemak untuk digunakan nanti. Tubuh Anda mengeluarkan insulin dalam jumlah kecil sepanjang hari dan dalam jumlah lebih besar setelah makan. Hormon ini kemudian mentransfer glukosa dari makanan ke dalam sel Anda untuk energi atau penyimpanan. Ini tergantung pada kebutuhan tubuh Anda saat ini ya. Resistensi insulin adalah kondisi yang cukup umum yang menyebabkan sel-sel Anda berhenti merespon insulin. Kondisi ini menyebabkan gula darah tinggi karena insulin tidak dapat memindahkan glukosa ke dalam sel Anda. Resistensi insulin telah terjadi dikaitkan dengan obesitas, yang pada gilirannya dapat berperan dalam kondisi lain seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan sensitivitas insulin? Jadi, yang pertama itu ada berolahraga secara teratur, perbaiki kebiasaan tidur, mengonsumsi lebih banyak asam lemak omega 3, dan juga mengubah pola makan Anda. Kemudian ada hormon leptin. Leptin merupakan hormon rasa kenyang yang bekerja dengan memberitahu hipotalamus, bagian otak yang mengatur nafsu makan, bahwa Anda sudah kenyang. Namun, pada penderita obesitas, resistensi terhadap hormon leptin dapat menyebabkan makan berlebihan. Penelitian menunjukkan bahwa berolahraga secara teratur, tidur nyenyak, dan menjaga berat badan dengan sehat membantu menurunkan kadar leptin. Selanjutnya adalah hormon grelin. Grelin pada dasarnya adalah kebalikan dari leptin. Hormon kelaparan mengirimkan pesan ke hipotalamus yang menunjukkan bahwa perut Anda kosong dan membutuhkan makanan. Fungsi utamanya adalah meningkatkan nafsu makan. Kortisol dikenal sebagai hormon stres dan diproduksi oleh kelenjar adrenalin. Saat stres, hormon ini memicu peningkatan detak jantung dan tingkat energi. Pelepasan kortisol bersamaan dengan hormon adrenalin. Meskipun penting bagi tubuh Anda untuk melepaskan kortisol dalam situasi berbahaya, kadar kortisol yang tinggi secara kronis dapat menyebabkan banyak hal, seperti masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung, diabetes, tingkat energi rendah, tekanan darah tinggi, gangguan tidur, dan penambahan berat badan. Faktor gaya hidup termasuk kebiasaan tidur yang buruk, stres kronis, dan asupan makan tinggi glisemik yang tinggi dapat berkontribusi pada tingginya kadar kortisol. Selain itu, obesitas tidak hanya meningkatkan kadar kortisol, namun kadar kortisol yang tinggi juga dapat menyebabkan penambahan berat badan, sehingga menciptakan umpan balik negatif. Nah, kalian harus tahu nih, tips untuk menurunkan kadar kortisol. Berikut beberapa perubahan gaya hidup yang dapat membantu mengatur kadar kortisol. Yang pertama, optimalkan tidur, berolahraga secara teratur, latih perhatian penuh, pertahankan berat badan sedang, dan makan makanan seimbang.
Kemudian estrogen. Estrogen adalah hormon seks yang bertanggung jawab untuk mengatur sistem reproduksi wanita, serta sistem kekebalan, kerangka, dan pembuluh darah. Kadar hormon ini berubah selama tahap kehidupan seperti kehamilan, menyusui, dan menopause, serta sepanjang siklus menstruasi. Kadar estrogen yang tinggi yang sering terlihat pada penderita obesitas dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker dan penyakit kronis lainnya. Sebaliknya, level biasanya terlihat seiring bertambahnya usia, premenopause, dan menopause. Dapat dipengaruhi berat badan dan lemak tubuh, sehingga juga meningkatkan risiko penyakit kronis. Individu dengan kadar estrogen rendah sering mengalami obesitas sentral, yaitu penumpukan berat badan di sekitar batang tubuh. Hal ini dapat memicu masalah kesehatan lainnya seperti gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Anda dapat menurunkan risiko berbagai kondisi kesehatan ini melalui perubahan gaya hidup terutama dengan menjaga berat badan yang sehat. Untuk menjaga kadar estrogen pada keseimbangan yang sehat, cobalah beberapa teknik berikut, seperti cobalah untuk mengatur berat badan Anda dan ikuti diet seimbang. Oke, selanjutnya yang keenam ada neuropeptida Y. Apa sih neuropeptida Y? Neuropeptida Y atau NPY merupakan hormon yang direproduksi oleh sel-sel di otak dan sistem saraf Anda yang merangsang nafsu makan dan mengurangi pengeluaran energi sebagai respon terhadap puasa atau stres. Karena dapat merangsang asupan makanan, NPY dikaitkan dengan obesitas dan penambahan berat badan. NPY yang menyebabkan obesitas juga dapat menyebabkan respon peradangan, yang selanjutnya memperburuk kondisi kesehatan. Beberapa tips untuk menjaga tingkat NPY yang sehat, yaitu latihan dan makanlah makanan yang bergizi. Selanjutnya, yang ketujuh ada peptida 1 mirip glukagon. Peptida 1 mirip glukagon atau GLP-1 merupakan hormon yang diproduksi di usus ketika nutrisi memasuki usus Anda. Hormon ini memainkan peran utama dalam menjaga kadar gula darah tetap stabil dan membuat Anda merasa kenyang. Orang dengan obesitas mungkin memiliki masalah dengan sinyal GLP-1. Oleh karena itu, GLP-1 ditambahkan ke obat-obatan terutama bagi penderita diabetes untuk mengurangi berat badan dan tingkat pinggang. Berikut beberapa tips untuk membantu menjaga tingkat GLP-1 yang sehat, yaitu makanlah makanan yang banyak protein dan pertimbangkan untuk mengkonsumsi probiotik. Nah, GLP-1 adalah hormon kenyang, namun penderita obesitas mungkin tidak begitu sensitif terhadap efeknya. Untuk menjaga tingkat GLP-1 yang sehat, cobalah makan makanan yang lengkap dengan banyak protein. Sendiri adalah hormon rasa kenyang yang diproduksi oleh sel-sel di usus kamu setelah makan. Hormon ini juga berperan penting untuk reproduksi energi, sintesis protein, pencernaan, dan fungsi tubuh lainnya. Hal ini juga dapat meningkatkan pelepasan hormon kenyang leptin. Orang dengan obesitas mungkin memiliki sensitivitas berkurang terhadap efek CCK ini, yang dapat menyebabkan makan berlebihan kronis. Pada gilirannya, hal ini selanjutnya dapat mengurangi sensitivitas CCK, sehingga menciptakan putaran umpan balik negatif. Untuk tips dari meningkatkan level CCK sendiri adalah yang pertama, makan banyak protein, dan yang kedua, latihan atau olahraga yang teratur. Nah, CCK itu sendiri merupakan hormon rasa kenyang yang membuat penderita obesitas menjadi tidak peka terhadapnya. Hal ini dapat menyebabkan penderita obesitas ini makan terlalu banyak ataupun berlebihan. Nah, kita harus mempertimbangkan olahraga teratur dan diet tinggi protein untuk menjaga tingkat CCK yang sehat. Yang terakhir ada peptida YY atau biasa disingkat PYY. Nah, peptida YY adalah hormon usus lain yang menurunkan nafsu makan.
Tingkat peptida YY mungkin lebih rendah pada orang dengan obesitas. Hal ini dapat menyebabkan nafsu makan lebih besar dan makan berlebihan. Kadar yang cukup diyakini berperan besar dalam mengurangi asupan makanan dan menurunkan resiko obesitas. Nah, ada beberapa cara untuk menjaga peptida YY pada tubuh kita agar tubuh kita menjadi lebih sehat. Yang pertama, ikuti pola makan teratur. Kedua, mengonsumsi banyak makanan mengandung protein. Yang tiga, diet paleo. Dan yang terakhir, selalu ada olahraga teratur. Nah, asal kalian tahu nih, orang dengan obesitas mungkin memiliki tingkat hormon kenyang peptida YY ini lebih rendah. Mengonsumsi makanan berprotein tinggi dan tetap aktif dapat membantu meningkatkan kadar peptida YY dalam tubuh kita.